Oke, selamat bergabung lagi di Dewan Pundit Indonesia dan kita akan membahas seputar week 1 dari pertandingan-pertandingan liga-liga di Eropa yang akan berlangsung di weekend ini. Jadi buat semua yang udah pada kangen dengan pertandingan-pertandingan, dengan tim-tim kesayangannya, dengan FPL-nya, dengan banter-banterannya, dan dengan jumawanya kalau timnya memang sedang belanja bagus atau juga sedang unggul, maka kita akan mulai petualangan 2026-2027 di weekend ini. Dan Dewan Pundit Indonesia akan ngobrol-ngobrol dengan seorang saja hari ini. Ya, ada Rizal Hola Bang. yang akan memberikan opini kesotoyannya dan juga apa yang bisa dia sampaikan. Namun sebelumnya, kemarin kita juga sudah ada DPI bersama dengan Harpa dan juga Haryo. Jadi nanti kita akan selipkan khusus apa yang juga menjadi komen-komen ya, karena ini komen-komennya keren-keren banget ya. Kita mulai dari gue bikin terkenal loh ya, Wis, langsung. namanya Krip 8484. Kalau bukan punya si Valen, ini channel bakal rame sebenarnya. Ketolong Mas Haryo doang ini channel katanya gitu ya. Terus ada 9 yang reply. Gue malah ada Valen semangat nonton. Kata si Khoiruziklin, gila mata gue udah parah bener nih. Nggak gitu juga lah bang, karena tim mereka yang solid, kreatif, makanya Solid. channel ini jalan, kata Angga. Lah lu ngapa bang, kata Iman Supriyadi. Terus kata Joni, setiap channel punya pengikut masing-masing. Ini sih bang, begitupun setiap channel. Ada yang pasti tidak suka juga. Hanif, Offside Duo, dan JMTV punya pangsa pasar masing-masing. Udah dikasih tontonan gratis masih aja nggak tahu diri, Betul. kata Ruang Tawa 2. Ada yang mendukung juga, Hilmi, fakta sih katanya gitu. No limit, Valen out katanya gitu. Terus malah asik dia ikut jadi narasumber, malah yang bikin enak itu Aldi, kata Mister underscore I031. Kata Superski atau Super Sky nih? Sky kali ya. Super Sky ya. Super Sky ya bagus. Bener, ngerusak suasana doang katanya gitu. Terima kasih. Itu balasan dari si ini. Ini yang nongol di pertama di gua aja ya. Terus ada juga dari yang by the way yang komen ada 200-an ini. Lumayan. Miko Putra, CEO udah turun gunung, channel berada di titik nadir. Katanya Apa iya? CEO-nya sendiri yang bikin sepi, Valen out. Ya. Kata Eko enggak juga sih, mungkin pun pandit-pandit muda lainnya yang biasa tampil lagi liburan. Kan di Piala Dunia kemarin mereka live reaction selama turnamen berlangsung. Kata Sariulis, asli drop banget view-nya sekarang. Makasih komennya. Terus Alvarez, Valen ini mirip Koci. Maunya gol itu lewat skema permainan cantik. Kalau lewat bola mati bakal dikritik. Keren. Kemudian juga Joyzu Stranda, respect sama Bung Harpa dan Mas Haryo. Nggak ngeludahin si Valen itu. Berani gituin orang. Kata Hilmi, lempar kursi harusnya sih. Terus kata Super Sky, tengil kali gol Arsenal dikatain. Biasa dia lakuin WK. Terus kata Erwin Baharsya, Valen terlalu feodal. Udah. 2 lagi ya. Sikat bang. Terus ini ada lagi, paling bener dengerin Mas Haryo aja, kata Fandi. Dan juga kata Rinald Sihombing. Gua nonton channel ini karena Mas Haryo dan Aldi doang tuh. Jadi tadi ada yang benci Aldi, tapi ada juga yang nonton karena Aldi ya. Terus dari Slow Mobus, Arsenal keren sih. Semoga Ipul bisa menyusul permainan bagus Arsenal. Amin. Go Barcola. Loh, Barcola bukan maunya ke OTW. Liverpool ya. Infonya. Terus dari Novala Riza, kayaknya Valen masang City dah. Jadi nggak mau ke Arsenal, katanya gitu ya. Lalu kalau panditnya 2 orang ini plus Virsi, gue yakin bakal langgeng ini channel. Jangan pakai pandit kardus model Aldi. Edukasi dan informasi nggak dapat, malah dapat orang ngobrol ngotot. Kata si I hate gila kecil banget. Hah? Susah. Makin jauh itu bang. Iya. Hateless 666 katanya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Gue akan balik bacain komen lagi. Mantap. Tapi kita mulai dulu ngobrolnya di yang gue bilang ini kita menuju week yang pertama. Tapi Abrar sama Gary bikinin
contekannya kita ke bursa terbaru dulu Hmm, yang terupdate ya, Jal. yes. Ini ada dari Serie A Italia dulu. Mantap. Karena ada duo Milan yang menggelontorkan banyak uang di bursa transfer. Di Inter Milan, Spence pengganti Dumfries ya. Yap, betul. Apakah itu sepadan? Kemudian juga Curtis Jones Apa tuh responnya Abang? ke Inter. Iya, sebagai nonton Liverpool week in week out, Alhamdulillah, masa dirayakan. senang gua Akhirnya ya, Curtis. Cuman gua nggak senengnya karena dia orang asli lokal aja. Akan Sayang si deh, sayangnya di situ aja nggak ya. ada lokal lagi. Itu dulu deh. Ya, Dua orang Inggris yang menuju ke Italia. yes. Menurut lu gimana, Jal? Bagi Inter sebenarnya kalau kita lihat lebih luas lagi bukan cuma 2 orang Inggris ini doang, Bang, tapi 3 dengan Oke. adanya John Stones bersama Inter Oh juga iya, di Johnson musim ini. juga Free, pindah ya. iya. Jadi dia Iya, datengin iya. 3 orang Inggris dalam satu bursa transfer dan gua Ini ke ngerasa Inter semua. ke Inter nih, pada khususnya di area belakang tuh ya berarti ya. Ada Stones, lalu ada Jet Spence, lalu juga di area tengah ada Curtis Jones. Dan kalau ngomongin Inter, musim pertama dia bersama Kifu, ibaratnya gue suka banget perumpamaan kayak begini. Kalau dia bisa juara dengan keterbatasan, Ya. dengan squad yang nggak banyak belanjanya, ini orang emang layak untuk dikasih transfer belanja yang setidaknya memenuhi kebutuhan tim inilah. Dan gue ngerasa Kifu kalau kita andaikan itu musim pertama dia adalah audisi, dia sangat layak untuk melanjutkan di musim kedua dan mendapatkan pemain-pemain yang setidaknya bisa mengcover banyak area. Boleh Curtis tadi kita Jones, lihat dulu tuh. contohnya Tadi tuh. Ini udah perkenalan ya ya posisi ini ya. Jet Spence itu 30 Juta. Terus Stankovic 23. ini bukannya udah botak dia, udah pemain lama kan ini Stankovic. Itu 2 dekade Anaknya? lalu. Oh, anaknya bener. Makanya umurnya baru itu 23 Bang, juta. 20 Tapi tahun. anaknya bener. Stankovic. Kan bapaknya baru dimarah-marahin penonton kan. Iya di Makanya klubnya. anak muda nih 20 tahun. Akanji juga ke Inter. Dari musim lalu sebenarnya udah Udah kan? pinjaman, tapi sekarang ditebus. Kemudian juga Ivan Provedel, Provedel. John Stones dan Curtis Jones. Yap, yang baru Lanjut, banget lanjut nih. Jones. Yes, kalau Jet Spence-nya Kok di Jal, lanjut Jal. perharapan nih. Kalau Spence dikatakan sebagai pengganti Dumfries, memang secara posisi ini lebih versatile. Ya. Yang mana Jet Spence tuh bisa nge-cover posisi back kanan, sekaligus juga bisa di back kiri. Tapi kalau dibandingin sebagai pengganti dalam urusan membantu serangan mencetak gol, ini belum memenuhi Bang kalau menurut gua. Karena Oke. Jet Spence 2 musim terakhir 0 gol, 0 assist, 2 musim dengan 2 pelatih yang berbeda. Artinya ini bukan sesuatu Mirip semudah Snoop itu Dogg ya? begitu. dari Kayak dari bentuk-bentuk ini ya. Ya. Style-stylenya sih begitu, tapi kalau untuk menggantikan peran gol belum bisa Bang. Tapi kalau untuk bertahan, ini menurut gua sangat Oh, kalau melengkapi. Dumfries lumayan produktif Subur. di Inter. Subur banget dia di posisi bek kanan, sama halnya kayak dia di Belanda lah. Bantu nyisir di area kanan dan menurut gua kehilangannya dari segi produktivitas dari area wingbacknya sistem Kifu ini sih dengan adanya si Jet Spence ini. Oh, ini yang kemarin Inggris. di HBD kemarin. Iya, bek kanan, bek Yang kiri. sempat diraguin tapi larinya cepet banget itu. Betul, di back kiri dia solid Bang. Ya, Tapi ya ya, gitu ya. perannya. Sebagai defensif, dia mungkin bisa nge-cover sesuatu yang lebih dibandingkan Dumfries. Ya. Tapi dalam bantu serangan, ini masih jauh dari Dumfries kalau menurut gue. Tenang aja, kalian Kenapa jangan tuh? langsung panas fans Inter Milan. Apa yang dibilang Rizal biasanya kebalikannya. Nah, Jadi siapa kalian tahu. tenang aja, jangan langsung. Biar kalian hina hostnya aja, ya. Karena saya adalah Mourinho. Asik. Hina saya aja, nggak apa-apa. Ya. Komen terbaru. Tadi siapa? Spence. Spence. Terus kalau Curtis Curtis Jones, nah ini kan Liverpool ya. Iya lagi. Berarti dia naruh di mana? Di Inter mau ditaruh? Di sistem di area tengahnya. Karena kan menurut di gua. Liverpool juga nggak jelas deh. Mau Musim ditaruh lalu di bek mana. kanan, musim Makanya. lalu bek kanan. Tapi kan artinya bisa nge-cover banyak posisi juga Bang. Dalam artian dia di Tapi belakang nggak ada bisa. spesialisasinya jadi. Nggak ada. Emang nggak ada yang spesial-spesial banget sebenarnya dari Jones ini kan. Tapi dengan hadirnya dia dan kalau kita pikir di musim lalu bersama Kifu ini emang sistem di tengahnya sangat-sangat mengandalkan tipe pemain kayak Barella. Abis itu Calhanoglu. Dari segi usia Calhanoglu juga udah mulai tergerus Bang. 32 tahun. Mereka butuh profil pemain yang setidaknya usianya itu lagi menjelang ke usia prime-nya. Walaupun kita nggak pernah tahu apakah Curtis Jones akan mencapai level prime-nya atau enggak. Tapi gua rasa dengan kehadiran dia dan satu poin plus dari dia adalah hampir selalu available tiap pekannya. Dan menurut gua bagi Inter ini sesuatu yang poin positif dan bisa menawarkan ekstra energi lah. Setidaknya di area tengah dengan kehadiran dia sekaligus melegakan peran dari Barella yang nggak lagi dari 38 pertandingan musim lalu 34 game dia bermain untuk Inter. Itu menurut gua angka yang terlalu banyak bagi dia sih. Stones juga baru.
Stones baru, dan ini menariknya dia bisa cover di tengah juga kan, ala-ala dia bersama Pep Guardiola bersama City ketika treble. Jadi gua rasa dengan hadirnya Stones dan kita pikir sistemnya Kifu ini 3-5-2, terkadang dia main pakai sistem 3 back di tengahnya lebih banyak, itu Stones menurut gua cocok juga di area sana. Setidaknya 3 pemain yang kita bahas hari ini, Stones, Spence, dan juga Curtis Jones, ini tiganya masuk lah dengan sistem Inter. Itu menurut gua poin plus yang akan dimiliki oleh Inter dan bersama Kifu di musim keduanya ini. Tapi kan kayak lo bilang tadi di awal, kalau Hmm. Kifu awalnya tidak dapat belanja, Ya. udah bisa memberi keyakinan Betul. karena mereka Juara. tampil bagus dan juga juara. Dan sekarang udah dikasih Iya. budgetnya gitu loh. Tapi kan lo ingat yang terjadi dengan Liverpool. Kita sama-sama ingat, Bang. Ya makanya belum Bener. tentu ketika dikasih duit belanja Ya. malah jadi lebih bagus dibandingkan dengan saat keadaannya terbatas. Betul. Nah, lo bisa melihat Cifu ini akan sukses apa enggak, karena nggak banyak pemain-pemain dari Inggris, terutama orang Inggris yang bisa sukses di Italia. Iya, tapi kalau ngeliat rekor sih 10 tahun terakhir mendingan Bang ya dibandingkan sebelum-sebelumnya mungkin. Karena kalau dalam 10 tahun terakhir tiap pemain yang kita katakan rasanya ini pemain udah abis nih di Premier League, contoh Smalling, Ya. Ashley Young, abis itu pemain non Inggris tapi main di Liga Inggris, Victor Moses pindah ke Italia, rata-rata mereka ibarat dapat napas kedua Bang. Jadi itu alasan kenapa gue optimis Si itu dengan juga ya yang MU ya. Iya, pada pemain MU pada MU bergeser yang McTominay McTominay. pindah ke Napoli jadi pemain terbaik Serie A. Jadi menurut gue pemain-pemain yang dikatakan di Inggris udah mulai tergerus, tapi Justru dengan malah pindah jadi ke tren. Italia, itu dia. Kalau mau lihat dia lebih perform, pindahnya ke Liga Italia. Liga Italia. Berarti Liga Italia ada di bawah Liga Inggris. Oh jauh Bang, menurut gue jauh. Dengan nilai koefisien pun mereka jauh banget dibanding Inggris. Dan Bener ya, intensitas mereka fans Milan dan Inter harusnya mengakui lah. bener ya, kalian liganya di bawah ya. Masa iya bilangnya Ya, menyaingi kan? itu bukan saya yang bilang. Kalau itu silakan komennya ke Saya tampung ini. Ara Ini Rizal saya aja. tampung nih. Iya. Tapi faktanya begitu Bang yang gue katakan. Pemain-pemain yang dari Inggris udah mulai tergerus pindah ke Italia, dapat nafas kedua. Dan gue yakin Inter ini dapetin pemain-pemain yang setidaknya bisa nawarin sesuatu bagi mereka, at least nangkepin atau mempertahankan level mereka di kancah juara lah. Musim lalu udah juara, gap leading poinnya juga bukan angka yang ketat, tapi cukup jauh leadingnya. Jadi gue rasa ini pembelian yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Inter bersama Kifu untuk melengkapi skuadnya saat ini. Jangan-jangan ini jalan ninjanya Curtis Jones ya, Untuk menyelamatkan ininya. untuk bisa Jadi melihat ternyata dia punya potensi. value-nya bisa naik Iya, lagi. dan Bener. mungkin satu Bener. waktu ketemu Liverpool dia bisa membuktikan kan. Nah, Siapa tahu dia merasa lebih Inter lebih membutuhkan figur seperti seorang Curtis Jones. iya, Sebenarnya dribblingnya kan memang bagus. bagus. Lengket bola di Sama kaki dia, Bang. passing-passingnya bagus. Kadang kelamaan aja Bang yang Cuman bolanya. ya itunya kalau kan. di Liverpool masih kurang lah. Masih kalah Ya, saing, nggak tahu lah kalau di harus diakui. Inter Milan ya. Emang Jadi dengan pembelian-pembelian ini menurut lo Inter Milan akan mempertahankan minimal gelarnya? Gua rasa mempertahankan gelar harusnya menjadi favorit bagi mereka. Tapi yang mau gue pengen lihat lebih sebenarnya dengan kehadiran pemain-pemain ini, performa mereka di koefisien Liga Champions Bang menurut gua. Karena kalau persoal Tapi juara dia 2 kali sama Champions, final. Simone kan bagus. masuk final. Iya. Tapi menurut gue expect lebih karena dalam periode musim terakhirnya Simeone, abis itu pergantian pelatih ke pelatih baru pun juga nggak bisa mengangkat level tim ini lebih tinggi di kancah Eropa. Gue pengen tim ini bisa tampil lebih menggigit lagi di Eropa Bang. Karena kalau soal juara di Italia, 6 tahun terakhir mereka cukup wangi nama mereka. 2020 jadi juara, abis itu bersama Simone Inzaghi juga juara dalam beberapa periode, dan sekarang sama Kifu musim pertama dia melatih Inter juga juara. Jadi bisa ada istilahnya di musim biasa pun Inter juga tetap punya peluang jadi juara. Tapi di Eropa itu nggak melulu mereka bisa perform. Bahkan terakhir kali mereka tampil di final, gue rasa itu final paling memalukan sepanjang sejarah Liga Champions sih, dengan Yang kalah kalah 5-0 banyak itu. dengan PSG. Jadi gue pengen mereka tampil lebih meyakinkannya Tapi dia di lo Eropa. mending kalah di final segitu apa nggak nyampe final tapi udah kalah? Gue mending gak nyampe final Bang, daripada gue datang ke final cuma buat jadi bahan ketawaan doang sih. Kan bukan cuma ya berarti mendingan kayak Tapi- Indonesia dong. Jangan, Nggak lolos ke semifinal. tapi jangan Tapi sedini. dia nggak ketemu sama Iya, Thailand Bang. sama Vietnam daripada ntar kalah. Tapi beda, jangan sedini itu juga Bang gugurnya. Dapat ada perlawanan ke knockout cukup jauh. Kita Nah ini dikasih mulai kan. Gue cuman uji sedikit aja pernyataannya. Masa di fase liga gugur Bang, ibaratnya Lah nih. iya kan tadi gue tanya, Mending mendingan jauh nggak dulu. nyampe final Tapi atau nyampe final tapi lu kalahnya gede. Kan gue nggak bilang itu sih, Oh. gue nggak bilang dia semifinal, perempat final, penyisian. Pokoknya mendingan nggak nyampe final tapi lu nggak sempet ngalamin kekalahan yang gede, atau nyampe final tapi akhirnya kalah seperti Inter Milan. daripada begitu gue mending milih jalur kalah terlebih dahulu Bang. Daripada lu nyampe ke final. Wah, mentalnya. Menurut gue itu Kan nggak lu nggak ada yang begitu, tahu pas di final
akan kalah gede, Jal. Lu nggak datang ke final dengan persiapan kayak begitu Bang menurut gua. Dan perlu diingat itu musim PSG-nya PSG ya? PSG. PSG-nya terlalu OP. Overpower, tapi kita harus ingat juga, gue masih ingat persis musim itu. Emang squad ini workload-nya terlalu besar, Bang. Jadi kalau dibilang ini tim mainnya bagus-bagus terus di final jadi jelek, itu salah besar. Karena sebenarnya mereka main bagus-bagus tapi masuk di bulan April, itu tren performanya emang udah menurun cukup drastis. Jadi menurut gue apa yang mereka tampilkan di final itu cerminan performa mereka dalam 2 bulan terakhir performa mereka. Jadi itu yang terjadi bagi Inter dan gue pengennya mereka nggak ngelakuin itu lagi. Tapi kalau poin final tadi, gue tetap stick dengan opini gue, Bang. Jangan sampai masuk ke final tapi lu ngasih performa kayak Bukan, begitu karena sih. kan pada saat di final ada hal-hal yang akhirnya harus lu putuskan sebagai pelatih. Misalnya, lu kebobolan terlebih dahulu. Atau Ya, misalnya babak pertama lu kebobolan 2 gol. ya, Kan kemudian untuk itu lu harus bisa punya keyakinan. Gua yap, akhirnya mau harus bisa nyusul dengan yang mungkin akan juga kebobolan lagi. resiko. Atau memang udah deh, gua kalah 2-0 aja deh. Yang Ya, penting gua nggak ketemu sama analis-analis kayak Rizal dah. Daripada gua 5-0 ntar gua dibully, gua kalah 2-0 aja deh. Kayak Malaysia ya, kemarin lawan Vietnam. damage Dia limitation. udah Yep. datang tuh emang bukan kayak udah mau Iya, bisa tetap nyusul 2 gol, emang tapi udah tahu. jangan sampai gue Lebih lagi. kebobolan lebih deh gitu. Iya. Ayo. Tapi kan ini situasi yang berbeda. Kita expect Inter punya kapasitas itu final yang judulnya kan tim dengan kualitas penyerangan terbaik lah berhadapan dengan tim dengan kualitas pertahanan terbaik. Gimana bisa lu datang ke final justru reputasi lu runtuh sendiri datang di final, Bang. Dalam artian pertahanan terbaiknya itu nggak kelihatan lagi di situ dan bukan cuma di final. Semifinalnya gue inget kok 3-3 dan 4-3 kan. Kebobolan 7 gol itu adalah angka kebobolan mereka lebih banyak di partai semifinal ketimbang kebobolan mereka di babak fase liga sampai di babak ke quarter final. Jadi sebenarnya memang di bulan April itu mereka udah downward performance. Jadi itu yang terjadi bagi mereka dan mereka meminta dihukum dengan performa kayak begitu. Tapi kan sama juga kayak penontonnya Malaysia sama Singapura. Malaysia lagi. Mau Yang sekarang ini mau kita gimana bilang juga kan? mereka mainnya cupu, dia bisa bilang, tapi gua kan nyampe semifinal. Setidaknya Sama dong lo perjalanan, bilang-bilang gitu, Bang, netizen bisa bilang, emang Liverpool sampai babak berapa, di Jal? champion. Kalahnya sama PSG mulu, Iya PSG kan? mulu, Ya, tapi tapi kan nggak nyampe final. nggak nyampe sih. Iya. Tapi untuk dibantai kayak begitu, Bang, gua rasa itu dampaknya banyak, Bang. Bukan cuma kebantai doang, tapi efek psikologis, efek mental. Di mana sekarang Simeone Inzaghi setelah final tersebut? Dia langsung cabut kok. Langsung pindah ke Arab. Tapi lebih Pemain-pemain gede. lain. Tapi Dari lebih segi kaya. segi cuan banget. Loh, ya iya dong. Banget. Kenapa Tapi mesti pusing? exit route Mancini gitu. dari strategi. Arab bisa balik lagi timnas Itali. Italinya aja kalau itu sih, Bang. Kenapa khawatir? Itu mah Italinya aja, Bang. Reinders Itu lagi ke sana. jadi sultan dulu. Lagi ke Kan sana. juga balik lagi. Mungkin Itu 1-2 pilihan, tahun. Jal. Tapi Inter gua rasa harusnya sih banyak Ya, yang mikir gitu juga, Bang. kita lihatlah Harusnya nanti. itu. Yang jelas mungkin kalian juga bisa beropini. Kalau jadi kalian, mendingan tim kalian kalah duluan sebelum nyampe final yang tidak pernah kalahnya dipermalukan. Yap. Atau mendingan sampai final walaupun akhirnya kalahnya ternyata malu-maluin. Banget. Kalian tipe yang mana? Karena kalau di DPI kali ini yang tidak live, kalian bisa komen ya, Bran ya? Ya. Kalian bisa komen, tapi kalau di acara-acara kita yang live sekarang, Iya. kalau kalian mau komen, jadilah volunteer membership kita. Dengan 10.000 per bulan, kalian bisa membantu kita untuk terus memproduksi konten-konten dan bisa kasih komen dan emoji. Tapi kalau kalian mau full dapat semua kontennya dan semua fasilitas yang ada di JMTV, kalian bisa ambil membership yang supporter, yaitu 30.000 per bulan ya. Jadi boleh kalian Mari. segera daftar yang mana. Karena gue yakin sebenarnya kalian pasti mampu kok. Karena biasanya juga kalian kalau nyawer ada yang 10, 50, 100 Ya. bahkan pernah ada yang sampai 1 juta. Jadi monggo teman-teman kita coba dengan cara yang ini juga ya. Dan Let's go. kalau kalian mau nyawer, ada kok tetap linknya ada. Kalian juga bisa tetap nyawer ya guys ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang juga selalu support. Nah kalau Thank ke you. Milan ya, Milan. tadi kan dari Abrar, ini dari Gary kayaknya. Si itu Perlu kan ada. dibeli cukup mahal ya. Gonzalo Yap. Ramos. Dan kemarin juga waktu lawan United dia menunjukkan kedewasaannya. Ya. Dia nggak langsung ngegolin dulu, dia kasih operan. Iya, dewasa. Karena dia pikir dia udah biasa sama Cristiano Ronaldo. Kalau dia nggak, Iya, dia harus ngoper dulu. intensi pertama Dia dia. jangan golin dulu. Dan juga ada Diego Moriera. Itu kan cukup mahal. Ya. Menurut lo worth it gak? Dua-duanya
punya kemampuan yang bisa ditawarkan bersama Amorim sih setidaknya ya, karena Portugal connection dengan Gonçalo Ramos dan juga Muriel, gue rasa ini sesuatu yang bisa ditawarkan bagi dua pemain ini gitu. Dan juga kalau dari segi harga memang ini agak tergolong boros kalau menurut gue Bang. Ya itu 74 loh. Atau bahkan sangat boros Masih mungkin kalau Gonçalo bisa tapi gitu. masih 25. 25 tahun. Oh. Soalnya dia dari World Cup Qatar itu kan juga masih muda banget itu dia Oke, waktu oke. itu. Tapi Tapi dia yang ketahuan nonton bokep itu kan ya? Yang waktu ada itu kan? satu momen itu ya? Iya kan? Yang momen itu ya? Tahu tuh bener ini apa enggak tuh dia? Bukan nonton, dia apa sih Bran waktu itu ada kan? Terdapat ini kali. Ya udahlah. Caught, get caught. Ya. Tapi Ya namanya juga anak muda. anak muda. Tapi harganya memang ini penggelontoran dana yang sangat-sangat besar dari Milan. Dan gue ngerasa sih kalau kita belajar dari 2 tahun terakhir bersama Milan ya, apalagi dengan pergeseran pelatih-pelatih yang mereka lakukan, kita kayaknya jangan sampai terjebak dengan performa mereka di pramusim Bang. Karena Oke. ada juga performa mereka yang di pramusim bagus. Contoh di tahun Contohnya? 2024 tuh Fonseca apa Conceição tuh ya. Antara kedua itu kan datang di satu musim yang sama. Tapi yang start di 2024 itu kan mereka memulai musim dengan bagus sebenarnya. Tapi abis itu mulai retak di sana sini, abis itu akhirnya nggak nyampe satu musim kelar udah ada pergantian pelatih. Jadi gue ngerasa kalau kita menilai dari performa mereka di pramusim itu sama sekali nggak relevan dan kita perlu ngasih Ruben Amorim ini waktu setidaknya menurut gue sampai 6 bulan ke depan lah. Karena dengan reputasi yang dia punya, performa dia bersama Manchester United itu kategorinya menurut gue kurang meyakinkan. Karena di liganya memang di Europa League mereka masuk final, tapi performa di liga itu sesuatu yang nggak bisa dikasih lipstick menurut gue. Ini sesuatu yang nggak bisa lu make upin kayak gimana pun karena performa tiap minggu itu nggak ada perubahan di United. Jadi gue ngerasa bagi Milan dengan performa mereka bersama Amorim ini patut kita tunggu dalam 6 bulan. Kalau nggak ada peningkatan performa, gue khawatir akan terjadi kayak 2024. Karena kalau kita pikir secara lebih luas, 2 tahun udah 4 pelatih loh ngelatih Milan. Fonseca, Conceição, balik lagi ke Allegri, sekarang datang lagi Amorim. 2 tahun 4 pelatih itu bukan situasi yang ideal kalau menurut gue sih. Amorim sendiri menurut lo bakalan cocok? Kalau untuk sistem, untungnya di Italia banyak yang sistemnya kayak begitu Bukan, Bang, karena menurut kan gua. kalau dari Inggris lagi banyak yang terbukti pemain yang nggak bagus di Italia jadi bagus. Bagus, ya. Siapa tahu pelatih juga. Bisa jadi ke arah sana Bang, tapi gue karena faktor Amorimnya sih. Tapi kalau tergantung ya, karena dia bilang kan dia lebih banyak belajar ketimbang periode-periode sebelumnya selama ngelatih itu bersama United ketimbang periode sebelumnya. Makanya dia ketika dipecat itu dia nggak langsung nyari job, tapi dia mengevaluasi diri. Katanya banyak banget pelajaran yang dia ambil ketika dia ngerasa kok sistem yang gua bawa nggak bisa ngebawa tim yang gua latih bisa jadi tampil bagus ya. Itu menurut gue tergantung dari Amorim ya. Bener dia bisa berubah apa enggak, tapi kalau nggak bisa berubah, gua ngerasa udah banyak contohnya kayak senior-senior dia, Conceição dan juga Fonseca. Dan bukan nggak mungkin Amorim bisa ngikutin jejak mereka tuh. Kita lihat dulu nih komparasi Italia dan Inggris yang akan Jadwal ya. segera berlangsung ya di match week yang pertama di mana Inter akan berhadapan dengan Monza. Ya, ini ada di Medan juga nih Monza nih. Anak Medan. Sementara kalau AC Milan dia Minggu, akan melawan Torino. Betul. Nah, Minggu ini ya. Inter yang di kandang ya. Yes. Sementara itu Milan ada di away. Nanti kita live reactionsnya yang Torino Milan. Jam berapa sih? Hari Minggu itu itu Tengah ya? Tengah malam ya? dia loh. Itu hari apa? Kok salah si Budi? Apa ya? Budi bilang 1.45. Makanya habis Liverpool. Liverpool midnight. Itu jam Indonesia enggak? Milan Kemarin gua tanya makanya masa semua Liga Italia jam 1.45 sama jam 10.30 Bud? Masa nggak ada yang jam ini? 45 ya itu. Iya makanya kemarin gua sampai debat di mobil. Masa Italia cuma 1.45 sama Debatnya soal jadwal. Iya, sama 10.30. Makanya gua ambil kita hari Minggu karena hitungannya Manchester City duluan, 8. terus Liverpool, habis Liverpool kalau menurut si Budi tuh AC Milan lawan Torino, baru Barca. terakhir Barcelona lawan LC. Ternyata Hah? Yang mana? Milan. Tuh yang salah ini. Salah lu, Belum dikonvert ke ini kali waktu ininya. Iya, Budi yang bener kan? Abrar. Hasil perdebatan ternyata. Ini waktu Itali, prime time Italinya. Oke, Budi 1, Abrar 0. Abrar kalahnya sama Mas Budi. Enggak, soalnya Abrar barusan kayak ketawain gua. Lagian nanya sama Budi katanya gitu. Ternyata Parah banget. 1-0. Iya, jadi bener kan? Abis Liverpool jam 11. Iya, berlanjut. AC Milan Torino 1.45. Terus si Barca Barca 3.30.
Iya, Biar kelar kita pagi. reunian, pulang jam 6 jam 7 lagi. Masuk Senin. Iya, ya kan mau begitu sekarang tiap Vamos. minggu Vamos, kita. Tapi ntar kita vamos. balikin lagi. Ini jadwal nanti kita akan bahas. Tadi convert lagi. Berarti kalau lu bilang harus butuh 6 bulan, Hmm. berarti sebenarnya preseason ini lebih kepada jualan doang dong, bukan buat Iya. memang bener-bener ngetes dan juga buat tim ini siap di season baru dong. Gue rasa dulu pernah ada testimoni Bang dari pelatih-pelatih Premier League 2010-an. Preseason itu yang paling diuntungkan fans. Bagi pemain yang penting mereka kumpul dulu, dapetin ritme bermain aja. Performa itu urusan nanti menjelang musim akan dimulai. Jadi menurut gua kalau untuk periode-periode kayak begini, apalagi kita menghadapi sistem yang namanya musim genap ya, yaitu musim World Cup. Menurut gua situasinya berbeda. Kayak ada contoh di tahun 2018 setelah Piala Dunia Rusia, itu ada grafik di mana top 5 Eropa dari segi startnya itu relatif lebih slow start Bang ketimbang musim sebelumnya. Jadi relatif dalam periode bulan-bulan pertama itu memang ada penurunan intensitas terlebih dahulu. Dan menurut gua itu lumrah terjadi di musim-musim yang mana musim itu adalah musim genap di Ya. kompetisi di dunia. Jadi gue rasa kita expect Ya. akan terjadi hal seperti itu, dan bagi para pemain dan juga bagi para pelatih, menurut gue baru bisa kita akan nilai sejak pekan pertama, khususnya bagi Inter menghadapi Monza dan juga Milan menghadapi Torino, dan itu nggak mudah partai away di Torino menurut gue.